Saya Sumanto dari LC. Ini menarik, saya menjawab pertanyaan dari salah satu peserta ya, mengatakan begini, Pak, saya punya atasan yang seringkali dia memotong jalur saya sebagai pimpinan di tengah. Jadi dia memberikan instruksi langsung jauh ke bawahan saya, tanpa mendiskusikan dengan saya. Kira-kira apakah benar ya cara beliau seperti ini? Ya. Jadi dia menceritakan bagaimana seringkali ada instruksi dari atas langsung kepada bawahannya, sehingga bawahan akhirnya juga tidak merespek terhadap dirinya. Nah ini penting nih ya, kita mesti hati-hati juga nih. Organisasi seringkali dirusak bukan dari luar. Organisasi bukan dirusak oleh kompetitor dan lain sebagainya, tapi lebih besar, bahkan menurut saya 70%, banyak organisasi itu dirusak dari dalam. Dengan cara apa? Dengan praktek-praktek komunikasi, praktek-praktek manajemen yang tidak wajar atau tidak tepat. Ya, sebagai contoh tadi, ya, boleh nggak sih orang tingkat atas memberi keputusan langsung ke bawahan? Kita lihat dari sudut pandang organisasi ya. Ada dua jenis organisasi. Yang satu adalah organisasi struktural, yang semuanya terstruktur dari atas ke bawah. Ada jenjang-jenjangnya, gitu ya. Biasanya perusahaan-perusahaan BUMD, BUMN, dan lain sebagainya. Baik, nggak ada salahnya. It's okay, fine, gitu kan ya. Tapi sekarang banyak perusahaan sudah mulai bergerak ke arah organisasi sifatnya matrix. Jadi matrix itu semua orang bisa langsung bertemu dengan atau berkomunikasi dengan level puncak mereka. Jadi kelebihannya adalah semua bisa cepat. Ya, nggak perlu nunggu dulu berjenjang, tapi mereka bisa langsung berkoordinasi, dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi masing-masing juga punya kelemahan. Contoh ya, kalau kita bicara organisasi yang struktural, mungkin secara komunikasi jadi tertib, ya. Jadi orang nggak bisa langsung jumping ke atas, tersaring dulu oleh orang-orang di level-level sebelumnya. Ya, tapi kelemahannya jalur komunikasi jadi panjang. Kalau perusahaan ini berbasiskan pada kecepatan, agak sedikit sulit, ya, karena biasanya orang level tengah itu harus mengkaji dulu disposisinya, mengkaji dulu ini informasi ini harus saya sampaikan atau enggak, jadi lama. Ya, bahkan hal-hal yang sangat urgent pun jadi terhambat gara-gara sistem komunikasi yang terlalu struktural. Ya, tapi tidak berarti itu buruk, tidak, gitu kan ya. Lalu yang kedua, apa kelebihan kekurangannya dengan organisasi yang sifatnya matriks? Yang pertama, organisasi matriks itu biasanya dimunculkan dari budaya keterbukaan. Ya, karena harus terbuka. Ya, karena semua orang bisa langsung berinteraksi dengan siapapun kalau itu dirasakan penting. Tapi kalau ini dua digabung jadi satu, mesti hati-hati. Ada masa transisinya. Karena untuk sampai ke perusahaan matriks ini ada beberapa catatan budaya perilaku yang harus dirubah, kalau enggak bermasalah. Contoh nih ya. Kalau kita mau masuk ke areanya matriks, kalau misalnya ada instruksi dari atasan langsung, misalnya contoh ya, kepada bawahan langsung, kita punya rule-nya. Bawahan tidak boleh serta-merta langsung mengerjakan. Oh, ini atasan nih saya harus kerjakan. Nggak boleh. Ya. Mereka punya kewajiban harus mengkonfirmasi kepada atasan langsung dulu. Pak, saya dapat informasi atau keputusan dari atasan seperti ini. Kira-kira bagaimana Pak sarannya? Nah, jadi Anda langsung berikan arahannya. Oke, Anda buat begini, dan lain sebagainya. Ya, sehingga Anda sebagai pimpinan di tengah atau kita pimpinan di tengah juga tahu. Ya, yang suatu hari kalau dituntut, kalau kita misalnya masuk dalam suatu meeting, kita tahu semua apa yang dikerjakan bawahan, even itu bukan keputusan kita sebagai atasan langsung. Gitu ya, itu yang penting tuh. Lalu yang kedua, kalau misalnya ada instruksi langsung dari atasan kepada bawahan, ya kan, kita juga harus melakukan proses cross check dulu, ya, klarifikasi dulu. Pak, mohon maaf, saya kemarin mendengar kabar bahwa bawahan saya diminta untuk ini Pak ya. Oke, kalau boleh tahu Pak seperti apa Pak, supaya saya bisa mempertajam lagi mengarahkan bawahan saya. Jadi kita sebagai pimpinan juga harus berani fight ke atas, jangan pasrah aja, ya sudahlah. Nah ini mental seperti ini nggak bisa Pak. Kita harus belajar untuk openness, ya, untuk direktif. Anda tanya langsung pada atasan, apa kendala, apa maunya Bapak, apa yang Bapak harapkan, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah ini hal-hal ini menjadi sangat penting buat kita membangun organisasi. Nah, jadi kalau saya sampaikan tadi, secara prinsip tidak apa-apa Pak, tapi sistem itu tentunya harus didukung juga oleh
budaya-budaya terbuka, budaya-budaya yang benar-benar mau diklarifikasi, mau mengklarifikasi dan lain sebagainya. Ya, baik, itu berkaitan dengan pertanyaan. Terima kasih, salam sukses.